Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan untuk pada hari Rabu ini, sebagai bekal yang berangkatkan kita beraktivitas, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah memberikan hari yang baru, kami dapat beraktivitas. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya lah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Demikian firman Tuhan. Daud dan Saul. Kembali lagi kita belajar dari dua orang yang berbeda, yaitu Daud dan Saul. Sebelumnya hari Selasa kita belajar dari Yakub dan Esau. Sekarang kita belajar dari Daud dan Saul. Kita tahu di mana kesusahan Daud yang diakibatkan kecemburuan Saul akan Daud. Ia berhendak, ia berencana akan membunuh si Daud. Karena dia merasa cemburu, Daud lebih besar, lebih hebat. Setelah disertai oleh Tuhan, dia lebih hebat daripada Saul, daripada dirinya sendiri. Kita lihat sudah dua kali sebenarnya Daud mendapatkan kesempatan dapat membunuh Saul, tetapi Daud tidak menginginkan. Daud tidak mau melakukannya. Kita lihat dalam pasal 26, di mana sebenarnya Daud dapat membunuh Saul, tetapi Daud mengatakan kepada Abisai, panglimanya, aku tidak akan memegang orang yang diurapi, yang telah dipilih oleh Tuhan. Karena dia berpendapat dalam dirinya, Daud berpendapat bahwa seorang yang sudah dipilih dan diurapi oleh Tuhan, makanya kalau dia berhadapan dengan orang seperti itu, maka dia juga berhadapan dengan Tuhan. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita untuk menghargai orang-orang yang telah dipilih, diurapi oleh Tuhan. Sebenarnya kalau seseorang sudah dipilih dan diurapi oleh Tuhan, sebenarnya siapakah yang mempunyai dia? Ya, Tuhan yang mempunyai dia. Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah mengurapi, dan walaupun dia salah, berarti dialah yang harus langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Betapa kita kecewanya pada orang yang diurapi oleh Tuhan. Betapa kita marahnya pada orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi kita diajarkan pada hari ini supaya tidak mau dan menghargai akan apa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Karena orang tersebut, Bapak Ibu, adalah orang yang langsung harus bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita pun sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan, kita tidak bertanggung jawab kepada manusia, tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan nantinya. Tuhan akan bertanya, bagaimana engkau dalam kehidupanmu? Engkau adalah orang yang kupilih, engkau adalah orang yang kurapi, seperti Saul. Dia telah dipilih, dia diurapi oleh Tuhan menjadi Raja Israel, tapi dia menyimpang dari jalan Tuhan. Maka dialah Saul yang harus langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar dari firman Tuhan ini, di mana Daud lebih menghormati Tuhan daripada ambisi, emosi, ataupun dendamnya. Kita bisa lihat Bapak Ibu, di mana Daud tidak mau memegang Saul karena dia tahu otoritas tertinggi untuk mengambil nyawa, otoritas tertinggi yang ada pada dirinya dalam kehidupan orang percaya dan kehidupannya dia adalah Tuhan. Memang dalam zaman sekarang banyak sekali orang karena ambisinya, karena emosinya, lebih mengedepankan dirinya dan melupakan Tuhan, melupakan meninggalkan Tuhan. Apakah kita seperti itu? Karena ambisi kita akan suatu jabatan sampai kita rela meninggalkan, bahkan mengambil jalan dunia ini. Yang ketiga, kita bisa belajar Bapak Ibu, di mana Daud kepada Saul
Dia menghargai Saul sebagai suatu pribadi yang berharga. Inilah sebenarnya menjadi inti daripada kehidupan orang percaya, di mana orang percaya menghargai manusia itu dan menghargai dirinya sebagai suatu pribadi yang berharga, yang tidak boleh dirusak, tidak boleh dibunuh, tidak boleh, yang harus dilestarikan atau dijaga, dihargai. Dia menganggap Saul sebagai pribadi yang berharga, makanya dia tidak mau mengambil kesempatan untuk membunuhnya, mencelakakan Saul. Tapi dia menganggap Saul suatu pribadi yang berharga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apakah kita sudah menganggap saudara kita, sesama kita sebagai suatu yang berharga, yang harus kita rawat, yang harus kita hargai, yang harus kita jaga? Firman Tuhan pada hari ini ingin mengajarkan kita, sebelum atau pada waktu kita akan beraktivitas, kita hargailah orang lain. Yang kedua, hargailah dirimu sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, karena engkau langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, hargailah otoritas tertinggi, yaitu Allah di dalam kehidupan kita. Utamakanlah Allah daripada ambisi kita. Daud seperti itu. Walaupun dia tahu dengan membunuh Saul, dia bisa melepas daripada kejaran Saul, dia bisa memudahkan jalan menjadi raja, tapi Daud lebih takut kepada Tuhan daripada memuaskan ambisinya. Selamat beraktivitas, selamat menjadi murid Yesus, selamat menjadi pengikut Kristus di dalam segala aktivitas kita, kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami melihat sesama kami manusia sebagai suatu pribadi yang berharga, yang harus kami rawat, yang harus kami hargai Tuhan. Sering sekali Tuhan, kami tidak menghargai saudara kami, tidak menghargai, menganggap hina sesama kami Tuhan. Tapi melalui cerita Daud dan Saul Tuhan, di mana Daud menghargai Saul sebagai pribadi yang berharga, ajari kami dalam kehidupan kami, dalam setiap segi kehidupan kami Tuhan, untuk menghargai sesama kami manusia. Terutama Tuhan, kepada orang-orang telah Engkau pilih, Engkau urapi. Kepada kami juga Tuhan, pada pengikut-Mu Tuhan yang telah Engkau pilih juga Tuhan. Ajari kami Tuhan, bahwa begitu besar tanggung jawab kami kepada-Mu Tuhan. Kami tidak bertanggung jawab kepada manusia, tapi kami langsung bertanggung jawab kepada Engkau Tuhan. Engkau ya Tuhan yang maha adil, Engkau ya Tuhan hakim yang maha kasih. Oleh sebab itu, ajari kami akan takut akan Engkau Tuhan di dalam setiap hidup kami, sehingga kami lebih mengutamakan diri-Mu. Terima kasih Bapa. Di atas doa dan permohonan kami Tuhan, kami mohon dosa-Mu, supaya kami lebih lagi layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom.